Selamat pagi, siang, sore, malam, para sahabat-sahabatku yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Prima Pramudia, atau biasa dipanggil Pak Prima. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman, berbagi materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sahabat-sahabatku, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang teks debat. Maka pada kali ini saya akan memberikan materi yang baru yang sangat menarik bagi kehidupan kita sehari-hari. Di mana materi ini sekiranya teman-teman dan sahabat-sahabatku sudah pernah melakukannya setiap hari, mungkin di pasar, mungkin di jalan, atau mungkin dimanapun kalian berada. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tersebut. Apa materi tersebut yang akan saya bahas bersama-sama dengan para sahabat-sahabatku pada kesempatan kali ini? Baik, ini materi yang kita akan bahas bersama-sama di dalam pertemuan kita saat ini, ya. Bahasa Indonesia kelas 10. Saat ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia di kelas 10 SMA. Nah, ini dia sahabat-sahabatku yang terkasih dalam nama Tuhan kalian masing-masing. Materi pembelajaran yang berikutnya yang saya akan sampaikan, yang saya akan berikan, yaitu teks negosiasi. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabatku, ketika kita mendengar atau kalian mendengar kata negosiasi, pasti teman-teman dan sahabat-sahabatku sudah pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya ketika kalian membeli sebuah barang, ya, suatu barang, dan di mana barang itu menurut kalian cukup mahal dan kalian melakukan penawaran dan kesepakatan yang kalian lakukan dari pedagang atau pemilik barang tersebut dengan diri kalian sendiri-sendiri. Nah, itulah seputar negosiasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks negosiasi. Nah, tujuan dari teks negosiasi itu apa? Pengertian dari teks negosiasi itu seperti apa? Lalu ciri-ciri teks negosiasi itu bagaimana? Jenis-jenis teks negosiasi itu ada apa saja? Nah, pada kesempatan kali ini, pada materi kali ini saya akan mengungkapkan semuanya. Sebelum saya akan masuk ke materi berkaitan negosiasi, inilah kegiatan pembelajaran kita ke depan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan pengantar pembelajaran yang dimana tentang materi teks negosiasi itu sendiri. Lalu kegiatan itu pembelajaran di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri dari teks negosiasi, dan jenis-jenis dari teks negosiasi. Lalu kalian akan mencoba untuk menjawab penugasan-penugasan yang saya akan berikan melalui tayangan-tayangan video berikut-berikutnya. Lalu terakhir, teman-teman dan sahabat-sahabatku akan diberikan penilaian akhir, yaitu penilaian praktik bernegosiasi. Nanti teman-teman dan sahabat-sahabatku akan belajar bagaimana kalian bernegosiasi dengan para pedagang barang dan jasa di luar sana, teman-teman. Nah, inilah capaian pembelajaran yang kita akan bahas bersama di dalam teks negosiasi ini. Kalian
tidak apa Pak Prima tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar, kalian bisa baca sendiri capaian pembelajaran di dalam teks negosiasi ini. Nah, ini teman-teman ada 3 contoh sekiranya teman-teman bisa menonton menonton video-video YouTube yang sudah Pak Prima cantumkan di sini. Kalian bisa lihat secara mandiri video negosiasi itu seperti apa, supaya kalian ada gambaran bagaimana nantinya kalian bisa mempraktikkan negosiasi itu, teman-teman. Nah, ini ada contoh dari teksnya. Tadi kan dari videonya tuh ya teman-teman ya, sekarang dari teksnya. Nah, di sini ada contoh calon penumpang. Jadi ada mbak-mbak yang ingin pergi ke pasar sentral gitu ya, menggunakan apa? Menggunakan becak gitu ya. Kemudian mbak-mbaknya ini menawar gitu ya, menawar ke tukang becak berkaitan dengan harga yang disepakati antara mereka berdua. Di sini ada calon penumpang. Bang, ke pasar sentral berapa? Lalu tukang becak mengatakan 10.000 Mbak. Nah, kemudian calon penumpang keberatan. Wah, kok mahal banget Bang? 5.000 saja bagaimana? Lalu eh, tukang becak, tukang becak melakukan penawaran di sini. Aduh, kemurahan banget Mbak. Pasar sentral kan jauh. Ya udah deh, saya tambah jadi 7.000. Bagaimana? Nah, ini apa ya? Kesepakatan gitu ya di bagian akhir ini. Naikin dikit, Mbak, jadi 8.000. Nah, ini tukang beca mulai ada penawaran dan kesepakatan di sini ya. Calon penumpang, baiklah. Nah, di sini setuju, ya. Setuju, baiklah Bang, saya setuju. Antar ke pasar sentral ya. Lalu tukang becak, baik, silahkan naik Mbak. Nah, di dalam percakapan ini, teman-teman, sahabat-sahabatku, kalau kalian perhatikan, ini ada penawaran dan pada akhirnya ada kesepakatan antara dua belah pihak, lalu diakhiri dengan penutup, yaitu persetujuan antara kedua belah pihak, teman-teman dan sahabat-sahabatku. Nah, ketika kalian bernegosiasi, pada dasarnya, pada intinya, kalian harus mencapai kesepakatan, kesepakatan antar dua belah pihak, pihak kalian atau pihak yang memiliki barang atau jasa yang ingin kalian beli, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kita Pak Prima sudah membahas sedikit gitu ya, membahas sedikit tentang negosiasi. Juga Pak Prima sudah sudah memberikan gitu ya, memberikan contoh teks negosiasi. Nah, ketika tadi sudah ngomong panjang kali lebar tentang teks negosiasi, menurut kalian nih ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Apa itu negosiasi, sahabat-sahabatku yang terkasih? Silahkan Bapak beri waktu untuk kalian menuliskan di kolom komentar di YouTube ini, ya, di kolom bawah ini. Silahkan kalian menuliskan jawaban apa itu negosiasi. Pak Prima kasih waktu 1 menit dari sekarang untuk menuliskan komentar-komentar kalian apa itu negosiasi, sahabat-sahabatku yang terkasih. Nah, yang di luar sana, yang di luar dari channel, silahkan bisa menulis di buku kalian sendiri-sendiri, ya, mencatatnya. Apa itu negosiasi? Baik, terima kasih para sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang terkasih. Kalian sudah menuliskan pengertian dari negosiasi itu sendiri. Ya, betul teman-teman yang disampaikan oleh kalian di kolom
komentar di channel YouTube ini. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama negosiasi itu seperti apa. Nah, sekarang teman-teman, siapa yang pernah melakukan negosiasi nih? Tadi yang Pak Prima katakan di awal, sebenarnya materi ini pernah kalian lakukan. Ya, kalian sadar atau tidak sadar, selama ini mungkin kalian pernah melakukan atau orang tua kalian atau siapapun yang pernah melakukan negosiasi. Nah, siapa yang pernah melakukan negosiasi? Silahkan tuliskan di kolom komentar di channel YouTube ini ya, teman-teman. Pak Prima sama kasih waktu 1 menit dari sekarang untuk menuliskan di kolom komentar di channel YouTube ini, teman-teman. Baik, teman-teman dan sahabat-sahabatku, terima kasih kalian sudah menuliskan di kolom komentar pada link YouTube ini. Baik, terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan negosiasi. Bagaimana? Apakah negosiasi itu agak sulit dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada dasarnya, pada intinya, ketika kalian melakukan negosiasi, ada kesepakatan dan tidak ada yang saling dirugikan, baik diri kalian sendiri ataupun orang lain. Itulah negosiasi, teman-teman. Nah, biasanya nih teman-teman, ya negosiasi itu dilakukan di mana? Ya, negosiasi itu biasanya dilakukan di mana? Para sahabat-sahabatku yang terkasih. Ya, tadi kalian sudah menyebutkan pengertian dari negosiasi itu seperti apa. Kalian juga sudah menyebutkan atau menuliskan kalian pernah melakukan negosiasi. Nah, sekarang ketika kalian melakukan negosiasi itu biasanya dilakukan di mana? Silakan teman-teman, Pak Prima kasih waktu 1 menit, tuliskan di kolom chat berikut ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah menuliskan negosiasi biasanya dilakukan di mana. Ya, betul teman-teman. Biasanya negosiasi itu dilakukan saat kita melakukan transaksi. Ya, transaksi dua barang atau transaksi jasa. Misal, tadi ya ketika kita ingin pergi ke pasar menggunakan becak. Nah, dengan harga berapa? Ya, kita pergi ke pasar dengan harga sekian, tapi menurut kita itu mahal, maka kita melakukan negosiasi. Atau kita juga bisa naik ojek gitu ya, ojek pengkolan. Ini bukan ojol gitu ya, tapi ojek pengkolan kita minta diantar ke suatu tempat itu ya itu jasa ya, itu berkaitan dengan negosiasi pekerjaan jasa gitu ya. Nah, eh, kita bisa menawar harga ojek itu berapa gitu ya. Dan juga ketika ingin beli rumah atau beli mobil atau beli motor, nah itu pasti ada penawaran-penawaran atau negosiasi-negosiasi yang kita lakukan. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang sudah menuliskan di mana saja negosiasi itu dilakukan. Baik, teman-teman, tadi kalian sudah menyebutkan tentang pengertian negosiasi di kolom chat komentar di link YouTube yang ini. Nah, sekarang Pak Prima akan memberikan pengertian negosiasi menurut para ahli, sahabat-sahabatku. Di sini ada dua ahli, yaitu Jackman dan Robbins. Lalu yang ketiga adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa kita lihat, yang biasanya kita ketahui bersama. Di sini Jackman pada tahun 2005 di dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses yang terjadi di antara dua pihak atau lebih
pihak-pihak tersebut mulai memiliki pemikiran yang berbeda sampai akhirnya semua pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan, sahabat-sahabatku. Nah, ini Jackman itu lebih ke arah proses apa namanya teknisnya ya. Di sini dikatakan penekanannya adalah suatu proses yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Nah, ini prosesnya proses ini dikatakan adalah proses jual beli ya, atau pembelian atau penjualan barang, produk atau jasa yang kita inginkan ya, antara dua pihak atau lebih. Tadi ya seperti contoh yang pertama Pak Prima berikan, tukang becak dengan penumpangnya. Nah, itu proses ya kan, suatu proses yang ingin kita lakukan, yaitu apa? Naik becak ya, proses naik becak diantar ke pasar sentral atau pasar manapun tempatnya itu. Lalu di sini pihak-pihak tersebut mulai memiliki pemikiran berbeda. Mungkin ketika tadi ya, ketika mbak-mbaknya ingin naik beca, dia punya pikiran, ke pasar sentral paling harganya sekitar 5.000. Nah, itu pemikiran dari mbak-mbak. Ternyata ketika diajak bicara, tukang becaknya, harga harga tarif ke pasar sentral itu tidak sesuai dengan pemikiran dari mbak-mbak yang ingin naik yang mau naik becak tadi. Nah, itu ya. Lalu sampai akhirnya semua pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan. Nah, ketika kita punya beda pendapat, kemudian kita diskusikan, kita negosiasi, nah muncullah sebuah kesepakatan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Jackman, ya, berkaitan dengan negosiasi. Lalu berikutnya berkaitan dengan Robbins di tahun 2003 mengartikan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling bertukar barang dan jasa. Mereka berupaya untuk menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi masing-masing pihak. Nah, ini Robbins juga sebenarnya kurang lebihnya sama, ya hampir sama dengan Jackman yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Robbins itu. Ya, pada intinya Robbins itu mengutarakan tentang suatu proses. Ya sama, Jackman juga mengatakan suatu proses. Prosesnya apa? Prosesnya banyak tadi ya, mau jual beli barang atau apapun itu. Nah, itulah proses. Nah, di dalam proses itu adalah untuk menyepakati ya tingkat kerjasama ya dari masing-masing pihak tersebut. Itu menurut Robbins. Nah, yang terakhir menurut KBBI, negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak, ya bisa berupa sebuah pihak kelompok atau organisasi. Yang ini kelompok. Nah, kalau di KBBI itu lebih luas, malah lebih kelompok atau organisasi, dan pihak bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi. Pengertian negosiasi lainnya juga dapat berupa penyelesaian, ya, penyelesaian sengketa secara damai melalui sebuah perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Nah, maksudnya bersengketa ini berselisih ya, teman-teman ya, berselisih apapun itu. Ya, mau sengketa tanah, mau sengketa hak milik dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman, pengertian dari negosiasi menurut dua ahli dan satu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bisa kita simpulkan bersama teman-teman, ya. Di sini Pak Prima menyimpulkan teks negosiasi adalah suatu proses yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut saling bertukar barang dan jasa sampai akhirnya semua dapat mencapai sebuah kesepakatan. Nah, ini dasar pengertian dari negosiasi yang selama ini
kita belum tahu negosiasi itu seperti apa, bagaimananya. Nah, inilah yang dikatakan negosiasi, teman-teman, ya. Sehingga sahabat-sahabatku itu dan teman-temanku terbuka, oh negosiasi itu seperti ini. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah pengertian berkaitan dengan negosiasi itu sendiri, sahabat-sahabatku. Nah, berikutnya tujuan dari teks negosiasi itu apa? Tujuan dari teks negosiasi adalah memperoleh kesepakatan untuk mencapai hasil terbaik dan keuntungan bersama. Nah, di sini katakan keuntungan bersama. Tadi Pak Prima katakan tidak ada yang saling dirugikan, baik diri kalian sendiri atau dari pemilik barang dan jasa yang ingin kalian tawar. Ya, jadi tidak ada keuntungan apa, tidak ada kerugian, tapi di sini ada keuntungan bersama. Ya, hasil terbaik. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kesamaan persepsi, mempersatukan perbedaan, lalu memiliki kepentingan yang berbeda dan mendapat kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Ini solusi. Ya, kuncinya adalah kondisi penyelesaian atau solusinya. Apa solusinya itu? Itu tujuan dari teks negosiasi, sahabat-sahabatku. Lalu di sini ada ciri-ciri teks negosiasi dan unsur-unsur dari teks negosiasi, sahabat-sahabatku yang terkasih. Negosiasi dikatakan berhasil jika sampai pada akhirnya akhirnya mencapai tahap kesepakatan. Adapun ciri-ciri penentu keberhasilan negosiasi antara lain, yang pertama, kesediaan semua pihak atau kompromi dengan pihak lain. Lalu yang kedua, tidak ada pihak yang saling dirugikan, yang sudah dikatakan tadi di dalam tujuan teks negosiasi. Keduanya itu saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada, yang ketiga, memiliki alasan yang dapat mempengaruhi pihak lain. Lalu yang terakhir, keempat, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Itu ciri-ciri dari teks negosiasi. Lalu adapun unsur-unsur, ya, dalam teks negosiasi terdapat unsur-unsur pembangun yang dapat kamu gunakan untuk apa? Untuk memastikan teks tersebut merupakan sebuah teks negosiasi. Kira-kira apa saja itu unsur-unsurnya? Yang pertama, partisipan. Pasti ketika kita melakukan negosiasi ada partisipan. Maka nanti ketika sahabat-sahabatku mencoba untuk mempraktikkan tawar-menawar atau negosiasi dimanapun, itu harus ada partisipan, ya, pihak yang terlibat dalam negosiasi. Itu, ya, yang pertama unsurnya. Lalu yang kedua, perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Ini di sini maksudnya kepentingan itu membeli, yang satu menjual. Itu kepentingannya. Lalu terjadi pengajuan atau penawaran di dalamnya. Nanti ketika teman-teman dan sahabat-sahabatku yang terkasih ingin membeli suatu barang atau menggunakan jasa orang lain dan berkaitan dengan uang, silakan itu buatlah penawaran yang menuju kesepakatan kalian berdua. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, keempat, menghasilkan persetujuan dan kesepakatan di antara dua belah pihak. Nah, itu teman-teman dan sahabat-sahabatku yang terkasih, ciri-ciri dan sekaligus unsur-unsur teks negosiasi. Di sini kalian harus perhatikan cermat-cermat ciri-cirinya dan unsur-unsur negosiasi, sehingga kedepannya kalian bisa melakukan negosiasi dengan baik dan lancar tanpa ada satu halangan apapun, sahabat-sahabat. Nah, berikut adalah jenis-jenis teks negosiasi, sahabat-sahabatku. Jenis-jenis teks negosiasi itu ada tiga, yaitu lisan, gabungan, dan tulisan. Nah, ini pengertiannya dari masing-masing jenis teks negosiasi. Mungkin Pak Prima tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar kali tingginya. Kalian bisa membaca sendiri dan bisa
mengartikan sendiri begitu ya teks negosiasi secara lisan itu seperti apa, teks negosiasi gabungan itu bagaimana, dan teks negosiasi tulisan itu seperti apa. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di jenis-jenis dari teks negosiasi ya. Sahabat-sahabatku, ketika kalian membaca jenis-jenis teks negosiasi, kemudian mengerti tentang jenis-jenis dan pengertian dari teks negosiasi, nah pasti sekarang kalian sudah memiliki gambaran tentang itu semua. Maka pada akhirnya Bapak ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Dan jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih. Karena obat yang paling sempurna, yang paling baik untuk kita adalah bahagia. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih para sahabat-sahabatku. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya dan di materi-materi bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih semuanya.